Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semangat terus ya ke depannya. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Agustiandi. Saat ini, saya adalah seorang mahasiswa di Perbanas Institut Jakarta dengan NIM 1711000087. Sebelum dimulainya video ini, saya ingin memberitahu beberapa poin bahwa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pasar modal dan lab praktikum. Dan video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Video ini bertujuan untuk tidak dibuat untuk merugikan pihak yang terkait dalam pembuatan video ini. Jadi, apabila ada kesalahpahaman baik dari isi video ini maupun dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Pada video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya berinvestasi saham dan investasi reksadana. Untuk sahamnya sendiri, saya memilih PT Media Nusantara Citra Tbk. Oke. Mari saya jelaskan secara singkat apa itu PT Media Nusantara Citra. PT Media Nusantara Citra adalah perusahaan media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free-to-air nasional di Indonesia. Kalau kalian tahu Koran Sindo, lalu Radio Sindo Trijaya, itu punyanya PT Media Nusantara Citra Tbk. Perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia atau kita bisa sebut IPO pada 22 Juni 2007 dengan harga penawaran awal saat itu sebesar Rp900 per lembarnya. Mari kita lihat performa emiten ini selama 5 tahun. Di sini dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai 2021, walaupun sempat mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan, namun beberapa hari dekat ini performa emiten ini mengalami kenaikan yang bertumbuh secara konsisten. Ini adalah bukti transaksi saham saya. Pada tanggal 24 November 2020, saya membeli saham ini dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Saya membeli ini 3 lot atau 300 lembar. Lalu, pada 27 November 2020, saya menjual saham ini dengan harga Rp1.065 per lembarnya. Kenapa sih saya milih berinvestasi saham di emiten ini? Nah, pada video ini saya sudah menyiapkan berbagai alasan mengapa saya berinvestasi di emiten ini. Ada dari analisa teknikalnya, ada dari analisa fundamentalnya, lalu ada indikator atau indeks lain yang berpengaruh terhadap harga saham, lalu ada juga berita ekonomi yang mempengaruhi harga saham. Oke, mari kita mulai dari analisa teknikalnya. Oke. Untuk dari analisa teknikalnya sendiri, saya menggunakan indikator Bollinger Band yang dipadukan dengan moving average. Kalau dari keterangan grafik ini bisa dilihat bahwa ada moving average 3 dengan warna orange, lalu ada moving average 5 dengan warna biru cian, lalu ada moving average 8 dengan warna kuning, lalu ada Bollinger Band 20 yang diarsir biru dengan dipadukan garis warna merah. Kenapa sih saya milih moving average 3, 5, dan 8 ini? Karena 3, 5, 8 ini biasanya digunakan oleh trader untuk berinvestasi secara jangka pendek. Kalau kita lihat dari grafik di sini sih, candlestick-nya masih di bawah garis moving average ya, yang berarti ini aman untuk dibeli. Namun kalau kita lihat dari akhir-akhir sini ini pergerakan candlestick-nya itu ada di atas upper band, yang berarti mungkin saham ini berpotensi akan cenderung overbought. Lalu untuk
teknikal yang kedua, saya menggunakan indikator moving average, convergent divergent, dan stochastic ratio strength index. Kalau dilihat dari grafika sendiri sih, dari MACD-nya ini menunjukkan uptrend ya. Namun perlu diperhatikan juga, berhati-hati kalau sudah misalnya dari garis ini menyentuh angka 80, biasanya saham tersebut akan cenderung overbought. Nah, namun pada indikator stokastik RSI ini untuk beberapa waktu ke depan menunjukkan downtrend, yang artinya nanti ini pergerakan sahamnya akan menunjukkan penurunan yang bisa secara konsisten atau secara signifikan. Oke, itu dia dari analisa teknikalnya. Sekarang kita pindah ke analisa fundamentalnya. Dari analisa fundamental ini saya mengambil beberapa laporan keuangan perusahaan, mulai dari laporan laba ruginya, lalu ada laporan racanya, entah itu dari aset, liabilitas, atau ekuitasnya. Dan untuk kebanyakan dari yang saya lihat, alhamdulillah perusahaan ini mengalami kenaikan, entah itu dari segi labanya atau dari segi aset liabilitas dan ekuitasnya. Oke. Coba kita cek dulu bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Sepanjang tahun 2020 ini, dari Q1 sampai Q4, pertumbuhan pendapatan alhamdulillah mengalami peningkatan yang secara bertumbuh secara melambat. Walaupun pada Q4 menunjukkan penurunan yang sangat sedikit, namun masih bisa dibilang ini pertumbuhannya cukup stabil. Lalu dari segi aset, liabilitas, dan likuiditas, perusahaan ini dapat mengalami peningkatan dari asetnya walaupun lagi diterpa pandemi COVID-19 ini. Oke, selanjutnya rasio-rasio keuangannya. Di sini saya menyiapkan dari 3 segi, yaitu dari performanya, lalu ada valuasinya, lalu ada solvabilitasnya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari segi performanya, walaupun pada kuartal ketiga ROE mengalami penurunan, itu artinya berarti bagus, yang artinya kemampuan perusahaan berarti semakin sedikit tuh utangnya kepada krediturnya. Lalu dari ROA-nya semakin meningkat, berarti aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang berlebih. Tadi kita sudah melihat juga bagaimana peningkatan NPM dari Q1-nya sampai Q3-nya. Oke, itu dari performanya. Lalu dapat saya simpulkan bahwa dari segi performanya ini perusahaan mampu mengembangkan kekuatan pendapatannya dari Q1 sampai saat ini, yaitu Q3. Lalu kita pindah dari segi valuasinya. Walaupun EPS-nya menurun dari Q2 ke Q3, itu kan karena disebabkan oleh penurunan laba juga. Lalu PBV dan PER-nya ini naik. Wah, berarti ini menunjukkan bahwa saham-saham emiten ini, yaitu perusahaan MNC ini, bisa dibilang juga saham yang mahal kalau kita lihat dari kondisi keuangan dengan perusahaan emiten yang sejenis. Lalu kalau kita pindah dari segi solvabilitasnya, current ratio-nya ini mengalami peningkatan dari Q1 sampai Q3, yang berarti menandakan kemampuan perusahaan ini untuk melunasi kewajibannya. Kalau current ratio itu berarti kewajiban lancar, berarti semakin meningkat. Ya, berarti perusahaan ini mampu bertahan dari kondisi likuidasi. Lalu ada juga dari DER-nya. Kalau DER itu bedanya dia dapat melunasi kewajiban jangka panjangnya.
Nah, di sini dari Q1-nya sampai Q3 mengalami penurunan. Yang berarti dari segi solvabilitas ini perusahaan MNCN ini semakin meningkat untuk melunasi kewajiban jangka pendek, tetapi semakin menurun untuk kekuatan melunasinya untuk hutang jangka panjangnya. Baik, itu saja dari analisa teknikal dan fundamental yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih indikator-indikator teknikal dan fundamental lainnya. Namun, saya hanya menggunakan beberapa agar saya yakin sebagai alasan saya berinvestasi pada saham ini. Sekarang kita lanjut ke indikator lain yang berpengaruh terhadap harga saham. Di sini saya menggunakan beberapa indeks lain seperti indeks harga saham gabungan, indeks LQ45, indeks Kompas 100, dan kurs USD ke IDR. Ya, walaupun dari IHSG LQ45 dan Kompas 100 ini mengalami penaikan, namun untuk USD IDR-nya ini alhamdulillah cenderung stabil. Ya, mungkin banyak karena faktor-faktor makroekonomi juga lainnya yang mungkin bisa mendongkrak perekonomian seperti Biden efek, lalu ada penetapan PSBB ini, dan juga dari peristiwa makroekonomi lainnya. Lalu berita-berita ekonomi yang mempengaruhi harga saham. Oke. Di sini banyak berita sekali yang dapat mendongkrak harga saham MNCN, seperti berita IHSG yang menguat, lalu ada PT MNC melakukan kontrak kerja dengan Indonesian Idol dan Ikatan Cinta, lalu ada performa yang dikabarkan semakin menaik. Nah, lalu ada MNCN yang katanya merajai dari prime time. Apa sih prime time itu? Jadi prime time itu adalah seberapa lamanya orang itu menonton dari produk MNC ini. Dan dari berita tersebut ini sudah hampir 50%-nya dari waktu orang-orang menonton MNC ini. Ini adalah portofolio kepemilikan emiten saya. Nah, ini saat saya membeli saham pada tanggal 24 November, saya membeli saham MNCN sebesar Rp1.000 per lembarnya. Saya beli 3 lot. Ya. Saya beli sini. Ya. Ini pada tanggal 24 November. Lalu ini saat saya menjual saham MNCN. Hanya tersisa saham Kalbe saja. Nah, lalu saya sudah selesai untuk mengapa saya berinvestasi saham. Saya selanjutnya ingin menceritakan bagaimana saya berinvestasi reksadana. Nah, reksadana yang saya investasikan kali ini adalah reksadana Capital Money Market Fund. Ini adalah bukti transaksi saya mulai dari subscribe-nya dan redeem-nya. Di sini bisa dilihat bahwa dari subscribe-nya saya menyetor sebesar 100.000 dan memperoleh NAB sebesar Rp1.000 sekian. Lalu pada saat saya redeem di 27 November juga, saya memperoleh keuntungan sebesar 26 perak rupiah dengan NAB-nya yang mengalami peningkatan sebesar 1 poin. Mengapa sih saya milih reksadana ini? Nah, sebenarnya saya hanya menerapkan dari info-info dasar seperti bagaimana perkembangan 1 tahun reksadana ini. Seperti yang bisa dilihat
bahwa dalam 1 tahun terakhir ini return yang dihasilkan oleh kapital dana kas ini sebesar 6,39% dengan rata-rata memperoleh NAB-nya sebesar 1.375 dan jumlah dana yang dikelola oleh Bank Kustodian Dana Mon Reksadana ini sebesar 117 miliar. Sementara reksadana ini diciptakan atau diluncurkan dari 28 Desember 2015. Oke. Nah, lalu saya membandingkan reksadana ini dengan reksadana lainnya. Di sini dilihat dari garis kuning itu yaitu adalah Pinnacle Money Market Fund. Lalu ada Sailendra Syariah Money Market Fund dan reksadana yang saya investasi yaitu dari Capital Money Market Fund. Di sini sih sama-sama reksadana pasar uang. Cuman kalau kita lihat dari returnnya, Capital Money Market Fund ini lebih besar returnnya daripada reksadana yang lain. Ya walaupun AUM-nya itu atau dana kelolaan yang dikelola oleh Bank Kustodian ini lebih kecil daripada Shailendra, namun saya memilih ini karena returnnya yang lebih gede. Di sini kita bisa lihat dari ketiga informasi ini bahwa dana kelolaan dari Pinnacle sebesar 55 miliar, lalu dari Sailendra Syariahnya sebesar 210 miliar, lalu dari Capital Money Market Fund ini sebesar 117 miliar. Oke. Nah, ini adalah portofolio kepemilikan reksadana saya. Bisa dilihat pada tanggal 25 November 2020 saya melakukan setor reksadana saya di Capital Market Fund ini sebesar 100.000 dan pada waktu itu saya memperoleh NAB sebesar 1.375. Oke. Lalu ini saat saya menyetor reksadananya di tanggal 27 November 2020. Nah, sekian dari penjelasan saya bagaimana saya berinvestasi di saham dan reksadana kali ini. Sekali lagi, video ini tidak dibuat untuk merugikan pihak-pihak yang terlibat. Apabila ada kesalahpahaman dari perkataan saya maupun isi videonya, mohon dimaafkan. Saya Ikhwan Agustiandi. Sekian.